Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar Gumiwang dari Prodi TRO Teknologi Rekayasa Otomotif, offering D2. Saya akan mempresentasikan gambar yang diberikan oleh Pak Andika di mata kuliah termodinamika. Hukum pertama termodinamika dapat dinyatakan secara sederhana sebagai berikut. Selama interaksi antara sistem dan lingkungan, jumlah energi yang diperoleh oleh sistem harus sama persis dengan jumlah energi yang hilang oleh lingkungan. Sebuah sistem yang tertutup dapat pertukaran energi dengan lingkungannya melalui perpindahan panas dan kerja. Dengan kata lain, kerja dan panas adalah bentuk energi yang dapat ditransfer melintasi batas sistem berdasarkan teori kinetik. Panas didefinisikan sebagai energi yang terkait dengan gerak acak atom dan molekul. Panas didefinisikan sebagai bentuk energi yang ditransfer antara dua sistem melalui perbedaan suhu. Catatan: tidak boleh terjadi perpindahan panas antara dua sistem yang bersuhu sama. Ini adalah energi termal internal yang dapat disimpan dalam sistem. Panas adalah salah satu bentuk energi dalam transisi, akibat hanya dapat diidentifikasi pada batas sistem. Panas memiliki satuan energi kJ atau BTU. Laju perpindahan panas adalah jumlah perpindahan panas per satu waktu. Panas adalah kualitas terarah atau vektor. Jadi ia memiliki besaran arah dan titik tindakan. Notasi Q dalam kurung Kj jumlah perpindahan panas, Q0 dalam kurung Kw laju perpindahan panas, daya Q Kj per Kg perpindahan panas per satu massa, Q Kw per Kg. Daya persatuan massa. Konversi tanda perpindahan panas ke sistem adalah positif dan perpindahan panas sebagai sistem adalah negatif. Artinya setiap perpindahan panas yang meningkatkan energi sistem adalah positif dan perpindahan panas yang menurunkan energi sistem adalah negatif. Panas dapat dipindah dalam 3 mode: kondusif, konvektif, dan radiasi yang berbeda. Semua mode perpindahan panas memerlukan adanya perbedaan suhu. Konduksi adalah perpindahan energi partikel yang lebih berenergi ke partikel yang kurang berenergi sebagai hasil interaksi antara partikel pada zat padat. Kondusif sebagai oleh kombinasi getaran molekul-molekul dalam kisi-kisi dan transportasi energi oleh elektrobeban. Elektrobeban konvensi adalah mode transfer energi antara permukaan padat dan cairan atau gas yang berdekatan sedang bergerak dan melibatkan efek gabung dan konduksi dengan gerak fluida. Konvensi disebut dipaksa jika fluida dipaksa mengaliri melalui saluran internal seperti kipas atau pompa. Internal seperti kipas pompa atau alami jika bergerak fluida. Disebabkan gaya ampu yang perbedaan massa jenis akibat variasi temperatur dan fluida. Radiasi adalah energi yang dipancarkan oleh materi dalam bentuk gelombang
elektromagnetik atau foton sebagai akibat dari perubahan konfigurasi atom atau molekul. Hukum pertama atau prinsip konvensional energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu hanya bisa mengubah. Hukum pertama tidak dapat dibuktikan secara matematis, melainkan berdasarkan pengamatan eksperimental. Tidak dapat proses dalam sifat yang melanggar hukum pertama. Udara terkandung dalam rakitan silinder piston vertikal yang dilengkapi dengan resistor listrik. Tekanan atmosfer adalah 10 kPa dan piston memiliki massa 5 gram dan luas permukaan 0,5 mm. Arus listrik melewati resistor dan volume udara perlahan meningkat sebesar 0,045 m/3. Massa udara adalah 0,3 kg dan energi spesifikasi meningkat sebesar 42,2 kg per kg. Asumsi rakitan tersebut termasuk piston diisolasi dan diabaikan gesekan antara silinder dan piston. Tentukan perpindahan panas resistor ke udara untuk sistem yang terjadi dari udara saja, udara dan piston. Begitulah terkait udara yang termasuk dalam hukum pertama prinsip konvensional menyatakan energi tersebut. Porsi energi dalam suatu sistem yang berhubungan dengan energi kinetik molekul adalah masuk akalnya energi. Itu rata-rata kecepatan dan itu derajat dari aktivitas. Dari itu molekul adalah sebanding suhu dari gas. Karena pada lebih tinggi suhu, molekul memiliki lebih tinggi kinetik energinya. Dan sebagai sebuah hasil itu, sistem memiliki sebuah lebih tinggi internal energi terkait dengan fase dari sebuah sistem adalah terpendamnya energi dibanding biasanya merujuk ke energi panas untuk mencegah kebingungan dengan perpindahan panas. Formulir dari energi sudah dibahas, yang merupakan total energi dari sebuah sistem bisa menjadi terkandung atau disimpan di sebuah sistem, dan dengan demikian bisa menjadi dilihat sebagai itu sistem formulir. Energi bukan disimpan di sebuah sistem, bisa menjadi dilihat sebagai dinamis formulir. Dari energi interaksi, formulir energi adalah dikenali pada itu sistem batas sebagai mereka menyeberang dan mereka mewakili itu energi diperoleh atau hilang oleh sebuah sistem selama sebuah proses. Hanya dulu energi internal terkait dengan sebuah sistem tertutup adalah panas transfer dan kerja. Sebuah energi internal adalah panas transfer jika
menyetir memaksa adalah sebuah suhu perbedaan. Energi mekanik. Energi mekanik bisa menjadi didefinisikan sebagai membentuk dari energi dikonversi kerjasama sekali dan secara langsung oleh sebuah ide mekanis. Kinetik dan potensi energi adalah itu formule dari mekanis energi. Panas energi adalah bukan energi mekanis energi, namun sejak dia tidak dapat diubah menjadi kerja secara langsung dan lengkap. Hukum kedua, termodinamika. Sebuah pompa transfer mekanik energi ke sebuah cairan oleh pemeliharaannya tekanan dan sebuah energi mekanik dari fluid dengan menjatuhkan tekanannya. Oleh karena itu, tekanan dari cairan yang mengalir juga terkait dengan mekanis energi. Catatan yang tertekan diri dari hukum ini sebuah bentuk dari gaya tekanan yang bekerja pada fluida melalui jarak tertentu menghasilkan kerja, yang disebut juga kerja aliran. Dalam P/V oleh satuan massa, pekerjaan mengalirnya adalah dinyatakan sebagai ketentuan cairan sebagai bagian dari energi fluida yang mengalir dan menelepon itu mengalir energi. Oleh karena itu, energi mekanik fluida yang mengalir dapat dinyatakan sebagai satuan massa. Jadi, tadi adalah penjelasan tentang termodinamika hukum 1 yang menjelaskan dari semua molekul-molekul tersebut. Apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, sekian dari saya. Itu tadi penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.